Jadi pertama-tama misalkan pasien pakai bantal, ini bantalnya disingkirkan. Ya. Jadi bantal ini kita tarik dulu. Ya. Jadi pasien diusahakan sedatar mungkin ya untuk mengaburkan. Kalau pakai bantal nanti mungkin akan mengaburkan hasilnya. Nah nanti kalau bisa kita tanyakan dulu misalkan pasien apakah ada riwayat cedera leher atau tidak. Karena kalau ada riwayat cedera leher sebaiknya mungkin kaku duduk agak dihindari terlebih dahulu ya gitu. Terus kemudian kalau tidak ada cedera leher bisa kita lakukan pemeriksaan kaku duduk, tapi sebelumnya bisa kita lakukan dulu apakah ada spasme dari otot lehernya. Spasme otot leher jadi kita gerakkan ke kiri atau ke kanan ya. Kalau ada spasme artinya kaku kudunya tidak valid untuk dilakukan gitu. Karena kalau ada kaku kudu itu kan sebenarnya kita bukan menilai dari kaku ototnya, tapi berupa respon terhadap rangsangan atau iritasi dari meninginnya gitu ya. Nah caranya adalah dengan posisi seperti ini, terus tangan kita berada di belakang pasien, tangan kiri, tangan kanan ada di daerah dada. Kemudian kita tekuk secara pasif ya. Kita tekuk secara pasif ini, apakah bisa menyentuh atau tidak. Kalau bisa menyentuh ini berarti kaku kuduknya negatif ya. Artinya tidak ada tanda rangsang menimbul ya. Kalau dia positif berarti artinya dia tidak bisa nekuk. Waktu saya mau mencoba mendorong secara pasif kepalanya dengan tangan kiri, ini lehernya akan mengaku, akan berusaha melawan gerakan dari tangan kiri saya. Contohnya misalnya seperti ini. Jadi saya mau berusaha dorong, sepertinya susah sekali dan tidak menyentuh jari saya. Jadi ini kaki duduk positif ya. Untuk melihat spasme ototnya bisa kita gerakkan ke kanan atau ke kiri, atau bisa kita angkat kedua bahunya. Coba langsung saja. Nah, kalau kita angkat dia ke bawah, berarti kan tidak ada muscle spasmenya, tidak ada. Berarti boleh untuk dilanjutkan diperiksa. Kalau dia ikut terangkat, ya berarti oh ini ototnya memang sudah ada kekakuan atau ada tegang. Jadi artinya tidak valid untuk dinilai, tidak bisa kita lihat kaku kudunya. Kemudian yang selanjutnya Brudzinski 1 atau Brudzinski next sign ya. Jadi hampir sama seperti kaku kudu. Jadi kita lakukan gerakan fleksi dari lehernya, gerakan fleksi ke arah sini, tapi yang kita nilai adalah dari tungkainya. Biasanya ada gerakan involunter dari kaki, bisa kaki kanan atau bisa kaki kiri. Harusnya sih dua-duanya ya. Kalau orang normal dua-duanya dia ada kontraksi atau fleksi dari kedua tungkai. Tapi bisa saja misalkan dia ada gangguan nih sebelumnya, misalkan ada trauma di kaki kiri, atau misalkan ada misalkan ada cacat lahir misalkan di kaki kiri, kan otomatis kaki kirinya tidak bisa gerak. Jadi mungkin salah satu yang gerak, tidak apa-apa, itu kita sudah anggap positif gitu ya. Terus ada lagi yang kedua, ada Brudzinski 2. Brudzinski 2 itu Brudzinski contralateral leg sign ya. Jadi ada dua cara biasanya bisa kita lakukan fleksi sendi panggul dan sendi lutut ya. Kita lakukan fleksi sendi panggul dan sendi lutut seperti ini. Nah nanti ininya dia akan terjadi kontraksi atau fleksi dari sendi kakinya gitu ya. Ada yang beberapa literatur lain yang menyebutkan bahwa cukup melakukan fleksi di sendi panggulnya saja. Yang ini cukup ekstensi juga bisa juga. Nah kalau gini nanti yang kita lihat yang kontraksi dari tungkai kontralateral gitu, ya. Terus apalagi tuh Patrick? Karnik. Kalau karnik jadi gini. Ini sudutnya sendi 90 derajat ya, sendi panggul. Sendi lututnya juga 90 derajat. Kelihatan ya, siku-siku. Kemudian baru kita lakukan ekstensi. Nah, kita lihat apakah membentuk 135 derajat atau enggak.
Kalau ada tahanan sebelum membentuk 135 derajat berarti positif. Kalau ada tahanan atau ada nyeri, ya itu 135 derajat itu yang dibentuk dari sini. Gitu. Jadi mesti siku-siku dulu, terus baru diangkat ini. Ya. Terus kalau tanda lasek, fleksi sendi panggul aja, tapi sendi lututnya ekstensi. Sudah begini. Kita lihat kalau sebelum 70 derajat dia ada tahanan atau ada nyeri, berarti tandanya positif. Gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Dok, ini berarti untuk meriksa kanan kiri itu ya, dok? Sebaiknya sebenarnya harusnya salah satu udah cukup sih. Tapi kanan kiri boleh kadang-kadang. Tadi misalkan dia ada kelumpuhan anggota gerak kiri, misalkan dia pernah punya stroke lama, anggota gerak kirinya memang lumpuh. Artinya kalau kamu periksa Brzezinski 2 yang kaki kanan yang kamu angkat, ya dia tidak akan respon kan. Yang kiri karena kan sudah lumpuh lama. Nah kamu lakukan pemeriksaan yang satunya, yang sebelah kiri yang daerah lumpuh supaya yang normal nanti bisa kita lihat geraknya. Ya lebih baik diperiksa kanan kiri sebetulnya supaya lebih jelas. Karena ada kemungkinan mungkin salah satunya lumpuh sehingga tidak muncul responnya juga bisa. Berarti kalau orang normal ya nggak bakal ada gerakan-gerakan tadi. Kalau orang normal ada, ya bisa sih disengaja. Kamu pura-pura aja bisa juga. Aku mau pura-pura sakit nih, pura-pura meningitis. Tanda iritasi meningal itu untuk kasus apa? Contohnya pada kasus tadi meningitis atau misalkan pada